Kita nyanyi, Oh, kita tahu. Degeril amat ku cinta tanahku Darahku yang mulia yang ku puja sepanjang masa. Pulau kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai jalur di pantai, bisik-bisik raja kelana memuja pulau yang indah permai tanah airku Indonesia. Anjay. Luar biasa. Ih, berapa hari lagi bayar kita? Kita berapa hari ya? 10 hari lagi kali ya? Nggak kerasa ya? Sekarang tanggal berapa? 2. Sekarang tanggal 2 ya? Iya, iya, kita belayar tanggal 12. 12. 10 hari lagi. Berangkat bareng nih ya dari Berangkat bareng. gua kemarin misinya kan mager banget, gua nggak mau ke Cengkareng ya kan. Pengennya ke Halim. Biar deket. Kalau lu deketan Cengkareng kayaknya. Iya, Cengkareng. Enggak, soalnya pengalaman gua waktu ke Jogja itu kan gua kan di Sama lu dari Bandung. Iya, Bandung. Dan gua pilih bandara Hussein. Dan ternyata harus puter-puter lah. Karena pengalaman itu jadinya di kereta kan. Nah, untuk sekarang jadi gua pilih di Soekarno Hatta lah, biar enak aja kita ke Jakarta bareng-bareng gitu. Iya. Ya gua kemarin tulisnya Halim, tapi kan kalau ditaruh di Cengkareng pun nggak apa-apa lah. Cuma kalau misalnya kayak idealnya deket Halim sih. Kemarin gua dari ke Jogja tuh dari Halim sama dia. Oh, Halim ya? Naik pesawat itu. Propeller. Oh, iya. Baling-baling. Turunnya juga bukan di yang Kulon Progo. Di Adu Sucipto dituruninnya. Jadi pesawat propeller tuh di situ semua. Berarti sendiri? Gua sama Dena doang tuh yang Oh, di Dena itu. doang. Jadi yang lain bener-bener yang lain itu, yang nggak di Yang Jakarta Lampung, di Banten gitu? Iya, semuanya di Kulon Progo yang baru, Oh, bandara baru. Gimana persiapannya? Kan Gue ini persiapan gue sih udah banyak ya gua. ya. Karena memang di KRI ini kita akan berlayar bareng TNI. Maka gua ya awalnya gua seminggu 3 kali lah olahraga. Sekarang gua diusahakan seminggu itu sehari itu sekali. Olahraga minimal push up, sit up gitu. Biar kita nggak loyo amat lah selama di kapal gitu. Iya, kalau gue sih ini terus sepedaan. Cuma gara-gara kemarin, gue Senin kemarin tuh baru booster. baru booster. Terus kata dokternya katanya 3 hari ke depan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat dulu gitu kan. Jadi ya udah gue belum ini. Hari ini nih baru nih gue kesini sepedaan dari rumah. Nah iya, itu sih salah satu fisik sih harus ini. Kalau gua malah boosternya itu pas lagi Lebaran. ambil HP kan, ambil HP Oh ke iya. Mendikbud. Iya Udah kan? lama banget dong. Udah lama. Itu gua Bintang sama Oktal. Dari Jawa Barat sama Jambi. Kebetulan lagi di Jakarta kan semua. Iya. Ambillah ke Kemendikbud kan, ketemu Bu Yayu ketemu lah gitu kan. Bu Wisma ketemu juga. Ya, Bu Wisma ketemu dan lain sebagainya. Oh ya Val, ada nih booster. Pas banget tuh. Dibawa di hall besar, hall A, hall utama. Hall utama yang paling depan. Iya. Nah. Oh iya Val, ada nih booster. Oh boleh lah sekalian booster.
Ya, ambil HP dan booster. Iya. Itu udah berapa bulan ya? Ada Ngambil 3 HP itu kan bulan Maret. Sebelum ke Jogja nggak sih? Setelah ke Jogja. Setelah ke Jogja. Udah tahun 2022 kayaknya. Iya udah awal kali. Awal. Awal bulan. Iya. Itu jadi itulah udah booster ya biar lebih aman sih booster. Gua agak deg-degan sih sebenarnya pelayaran tuh kemarin. Apa? Oke berlayar ya. 2 minggu. Wih, 2 minggu asik. Lama-lama 2 minggu ya. 2 minggu gitu. Akhirnya kepikiran juga gua. Soalnya yang kepikiran sama gue cuma air terbatas. Air terbatas ya. Terus lu nggak bisa nyuci baju. Gue itu sih masalah hygiene aja sih. Butuh sama si Shani juga tuh kemarin tuh. Iya sih gue suka bang, gue kepikiran mandinya. Terus gue kemarin ini kan ngobrol sama salah satu teman gue yang kuliah di India. Gimana katanya? Terus dia pernah KKN waktu KKN dia kuliah S1 itu di kepulauan itu juga. Banda. Di Maluku lah pokoknya, gue lupa pulau mana. Terus pulaunya tuh emang kecil banget. Jadi masyarakat emang ngambil airnya tuh air setawar-tawarnya air tuh payau. Itu sekalipun di daerah pesisir pantai. Nggak ada air. Airnya ini ada pocket air tanah juga. Cuma setawar-tawarnya air pasti masih ada asinnya kan. Pasti ada saringannya dari laut juga gitu. Akhirnya dia bilang, gue kan selama ini dia bilang dia meremehkan kekuatan Lifebuoy. Lifebuoy kalau kita pakai mandi kan keset banget ya kan, kulit kering. Tapi ternyata dengan kondisi air yang keras begitu, Lifebuoy yang sabun batang itu dia malah yang paling ampuh karena dia yang paling kuat itunya. Jadi untuk air yang keras begitu, cocok, nggak terlalu keras di kulit kita jadinya. Nah itu dia sih harus dipikirkan juga sih kita. Makanya gue pikirin apa gue bawa sabun batang Lifebuoy aja gitu ya. Terus mandi pakai air laut pun nggak apa-apa lah gitu. Gue di belakang kapal ya kan, kayak orang gila. Aduh. Iya benar. Tapi lu sebelumnya pernah naik kapal? Kalau gue itu ini, cerita kan. Gue tuh tahun 2017, gue pernah ke Raja Ampat, ke daerah Papua Barat. Iya, itu sama lah program pengabdian kementerian. Tapi bukan Kemendikbud. Pariwisata. Kemenko Kemaritiman. Itu gue selama 2 minggu dari Raja Ampat ke Ambon ke Makassar. Itu naik pesawat untuk di menjelajah Raja Ampat, Maluku, Makassar itu naik kapal pelni tapi iya pelni sama ferry. Sama ferry yang kecil sama pelni yang gede. Itu sih pengalaman gue ya, entah misalkan KRI ini beda atau apapun, tapi sepengetahuan gue di kapal pelni itu ya itu airnya tuh dikit banget, sama kamar mandinya itu ya seadanya, seperlunya. Kayak backpacker ala-ala aja. Nah itu dia, maksudnya gue mau wanti-wanti sih KRI ya, sekalipun ini sebagai to be honor ya, kita bisa keliling Indonesia juga kan. Itu sih itu pengalaman gue. Kalau pengalaman lu gimana? Seumur hidup gue naik kapal itu ferry doang. Ferry nyebrang dari paling waktu gue masih kecil, gue nyebrang Merak, Lampung. Merak Lampung ya. Gue pernah juga kapal nyebrang dari Victoria ke Port Angeles. Di mana tuh? Di Amerika. Udih, Amerika. Tapi nggak, ya gitu, enak-enak aja gitu maksudnya. Dan perjalanannya nggak lebih dari 2 jam kan. Port Angeles ke itu adalah 2 jam, 2,5 jam lah. 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi maksudnya nggak kayak kita yang bakal berhari-hari gitu kan. Iya. Dan dengan suplai air yang bisa bilang terbatas, gue agak risau gitu awalnya. Tapi bisa disiasati dengan itu, yang makanya temen gue udah pakai Lifebuoy bisa ya. Dan katanya nggak sisa lengket-lengket. Oh iya, si Lifebuoy batang itu. Lifebuoy batang. Kalau yang Lifebuoy cair gimana? Cair nggak sekuat yang batang katanya. Nggak sekuat yang batang. Padahal sama-sama Lifebuoy. Harus merek Lifebuoy. Iya, saya paling keras itu. Paling keras. Ntar gua ambil lah. Iya, cuma Lifebuoy batang ini yang nonton catat. Temen-temen catat Lifebuoy batang. Sumpah katanya keras banget. Oke. Tapi lu kayak
ini pas lu mendengar bahwa lu di Beach Pala kan, yang memang rute kita di daerah Ternate, Tidore, Banda Neira sama Kupang, yang memang ini rute terfavorit, rute terpanjang, rute terlama. Kita akan melintasi 3 provinsi, Maluku Utara, Maluku, NTT. Nah, menurut lu gimana? Gue sih ini sih waktu pertama-tama gitu gue udah bilang semoga kita dapet ini, semoga gue dapet yang itu gitu loh. Nah, itu cuma kalau yang lain pun gue kayak nggak apa-apa lah, cuma kalau bisa ya kalau kan bisa tolonglah dikonsiderasi gitu. Masa nggak dapet saya gitu, tapi alhamdulillah dapet. Ya maknya keluarga gue sih yang seneng. Mak gue kayak udah dapat rute itu, anjir gila lu, kata mak gue. Demen banget gue, katanya mak gue tuh ini pengen banget ke daerah-daerah situ kan. Itu Indonesia Timur tuh, Ternate, Banda Neira lagi, wah, Kupang. Nenek gue pas dengar, gue cerita nenek gue belayar, naik apa? Dewa Ruci. Hah? Dewa Ruci, kata nenek gue. Orang dulu ini banget ya, tahu banget gitu-gitunya. Iya, tahu banget Dewa Ruci. Siapa Dewa Ruci gitu. Kapal kan dipakai buat misi budaya, kata nenek gue. Iya benar, emang ini misi budaya gitu. Iya betul. Biasa sih. Kita ngobrol masalah ini deh. Laskar Jawa Barat persiapannya apa aja sih? Dari Disbud ada persiapan apa aja? Di Laskar Jawa Barat ini ya, karena kita baru koordinasi kemarin pas lagi batch pertama yang Surabaya Makassar ini berangkat. Jadi di Disbud ini kita akan ada pertemuan itu besok di tanggal 3. Di tanggal 3 itu kayak ada pelepasan secara simbolis yang memang diharuskan yang emang awalnya kita akan bertemu dengan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Karena posisinya sekarang lagi ada musibah itu kan. Jadi diwakilkan oleh kepala dinas di Sparbud Jabar. Itu besok. Jadi kita nggak tahu, misalnya ya mudah-mudahan sih ada support berupa misalkan pendanaan ataupun seperti merchandise gitu untuk kita bisa bagikan ke provinsi yang lain. Itu sih paling. Dan besok nih akan ada pelepasan di Bandung. Makanya ini di Cikarang, abis ini gue langsung OTW Bandung ini sebentar ya. OTW Bandung lagi. Ya biar sekali satu arah kan, Jakarta, Cikarang, Bandung gitu. Sahara. Lu gimana? Kita di Jakarta, lu jujur ya, gue kaget banget kemarin waktu kita ngunjungin Disbud itu. Kita ada grup kan sama orang Disbud yang waktu habis seleksi semua gitu kan, bikinin grup kan, sama Laskar sama Disbud. Terus kita pas pengen berlayar itu udah pengumuman tuh, habis zoom berapa kali, zoom kedua kali, terus kita ingat, iya ya, katanya si Ibu Ening itu orang yang Disbud, kita ngasih tahu dia apa pengen berlayar ya kan. Terus gua ke dalam hati, mereka udah tahu kali, ya udah tak kasih tahu aja Pak. Bu, alhamdulillah Bu berlayar. Oh bagus ya, alhamdulillah. Loh, Ibu belum tahu? Belum. Ya, terus kita kayak itu kan, akhirnya kita Disbud, Bu kita mau datang ke Disbud tuh pengen pamitan gitu kan. Biar koordinasi juga gitu. Udah pamitan, terus kita ngobrol sama bapak yang ngurusin waktu kita seleksi. Kami baru tahu pas kalian kasih tahu. Loh, apa nggak dikasih tahu Pak? Apa kementerian nggak dikasih tahu, kami mendadak juga. Oh ya udah Pak. Terus apa namanya persiapan gitu, maksudnya mereka juga kayak merasa ini kan, masa kita nggak dikasih tahu terus habis itu merasa gimana ya, kayak kan mereka yang tanggung jawab seleksi, setidaknya mereka tuh kayak kita tuh masih tanggung jawab mereka gitu, ya kan, dan mereka pengen ini sih sebenarnya pengen berkontribusi juga di kegiatan kita sekarang ini. Terus udah kalian perlu apa? Pengen ini, pengen kita kasih souvenir nggak yang gitu? Iya Pak, yang kecil-kecil aja, yang sederhana gitu kan, apa kayak gitu. Akhirnya kemarin sebenarnya pengen dikejar sebelum batch pertama nih, cuma nggak kekejar kan batch pertama kan, nggak kejar batch pertama. Akhirnya besok lah baru bisa diambil tuh souvenir. Besok? Harusnya hari ini bisa, cuma aku bilang enggak, besok aja gue podcast gitu. Itu apa katanya, berupa gantungan kunci atau apa? Nggak tahu, belum lihat. Yang baru ngambil si Isnen tuh. Isnen baru ngambil. Oh baru diambil? Baru tadi Isnen ngambil. Berarti 30? Besok iya, dibikin 40 per orang. 40 per orang? Gue sama Denny ngambil besok. Berarti dapat satu kotak. Dena paling nanti tukeran ini dibawa sama Isnen, dibawain sama Isnen. Oh iya. Pasti ketemu di Makassar. Oh iya, ketemu di Makassar. Iya benar. PR juga sih si Isnen bawa 2. Iya bawa 2 kotak. Ada bagasi kan? Iya. Bagasi pesawat. Oke, mantap. Kayaknya kita harus kopi dulu deh. Silakan. Lo mau kopi? Enggak. Oke. Udah cukup ini.
biar lebih santai aja kita. Nyantai-nyantai ya kan. Ini dong, Nopal cerita dong selama ini waktu masuk jalur rempah itu esainya tentang apa, terus habis itu Jawa Barat seleksinya gimana sih? Oke, ini gue ada fun fact nih. Kan ini kalau nggak salah gue tuh inget pas lagi pendaftaran itu lagi hype-hypenya COVID kan tahun kemarin. Ih pas banget sekarang nih ya, Juni Pas banget awal Juni Juni. sekarang. Dan itu posisinya pas gue abis turun gunung, ya kan hobi gue kan ini kan hiking kan di gunung Cikuray Garut. Pas gue balik dan gue mengisi berkas, dan pas banget pas gue lagi mengisi esai terus berkas itu adik gue COVID dan itu posisinya di anggota keluarga itu pada parno semua. Jadi satu rumah itu ngungsi semua. Kumpul di keluarga besar yang memang di rumah warisan gitulah. Jadi satu rumah gua di Bandung itu cuma dihuni sama adik gua doang. Adik gua tok doang, dan gua mengurus berkasnya itu di teras rumah gua. Karena di dalam rumah itu isolasi. Iya, isolasi mandiri. Iya kan? Itu udah hektik lah, udah gua harus ngurus berkas sampai gue itu selesainya itu 11:30 ya. pas malam tutup pendaftaran kan? Ya, jam 11:30 lewat itu gue udah kelar, karena memang gue harus ngurusin adik gue. Kayak dari jarak rumah tempat gue ngungsi ke rumah gue yang jadi isolasi adik gue itu jauh, karena gue tiap hari kayak bawain makanan gitu, bawain makanan buat adik gue gitu kan, biar nggak terlalu GoFood mulu kan. Itu jam 11:30 selesai, gue upload di Instagram kan, salah satunya kan. Baru kelar itu masih COVID, ada panggilan interview, dan gue bingung mau interview mana. Soalnya gini, mau Jawa Barat ini kegiatan interview itu online. Jadi gue sama orang di booth itu belum pernah ketemu sama sekali sampai sekarang. Paling akan ketemu itu besok. Pertama kali nih, pertama kali ketemu. Cuma lihat dari segi Zoom aja. Dari dulu ketemu Zoom dong tuh. Jadi Zoom waktu doang. tes sama Amos juga. Gua sama Amos doang nih, delegasi Jawa Barat, belum pernah ketemu sama sekali sama Amos. Wiwi udah Karena ada project kopi bareng kan. Oh iya, Bintang ada. Sama Bintang udah, karena pas lagi ambil HP di Kemendikbud. Sama dia pernah pas lagi ke Jogja. Terus hiking juga bareng kita waktu itu. Iya, hiking juga kan. Nah, sama Amos aja belum pernah sama sekali. Makanya itu. Dan itu Zoom-nya itu gue tuh bingung banget. Gue kan mulai dari jam 8. Itu kan dari Jawa Barat bisa dibilang enak karena hanya Zoom doang kan. Interview. Pesertanya berapa yang lulus? Banyak banget. Itu kan ada di Dinas Kebudayaan itu kan ada akun Instagram tuh. Yeah. Yang masuk itu gue lihat ada sekitar 700 peserta. Yang diambil yang waktu lulus seleksi ada sekitar 50 peserta. Dan yang wawancara 50 ya? Wawancara 50. Salah satu syarat wawancaranya itu nggak boleh off cam, harus on cam dari awal sampai akhir. Dan gua pas banget, gua giliran yang terakhir. Wah, anjir. Peserta ke-50, bayangin. PR banget. Gua harus on cam karena memang kan rumah gua ada wifi kan. Itu rumah gue itu dipakai buat isolasi adik gue. Dan gue harus mengungsi ke rumah keluarga besar gue. Itu berisik banget. Gue sampai ke lantai 3, nggak ada wifi. Gue pakai kuota gue habis sekitar 8 giga habis. Harus on cam dari awal sampai akhir. Wah, pas gue lihat kan lulus, waduh, pengorbanan saya tidak sia-sia. Gue harus urus adik gue, gue harus urus jalur rempah, seleksi berkas dan lain sebagainya. Kayak wah, perjuangan gue ternyata emang senang banget gitu sampai sekarang. Itu sih paling fun fact gue. Tapi lo ada rasa-rasa kepilih nggak dari awal? Nah, gini, gue itu
sedikit 50-50 karena baru gue tuh tahu bahwa yang kepilih ini kan 4 cowok 1 cewek kan. Oh gitu ya? Iya, udah dikasih tahu nih waktu awal seleksi interviewnya itu. Karena rasionya pun yang daftar emang gitu, 4:1 biasanya. Ceweknya. Oh, wah, 4:1 nih. Gua ada kali nyelip gua ya kan, di antara 50 peserta Zoom itu. Bagus semua. Ada yang aktif gitulah, ada yang wah, udah waduh, gua gimana ya? Pada berisik kan? Di keluarga besar itu berisik banget. Ada yang bercanda, ada yang teriak-teriak, ada yang gua pada berisik. Udah putus harapan tuh gua. Ah, udahlah. Enggak kali gitu. Ya, abis kuota gua lagi kan. Gua keterima. Gua kayak seneng banget gitu loh. Iya sih. Kalau lu gimana? Jakarta itu gue ngisinya udah agak lama sih, gue dari akhir Mei itu gue udah mulai ngerjain tuh. Jadi tanggal Juni awal tuh gue udah ngumpulin. Itu berarti di pertengahan atau awal-awal? Awal Juni gue udah ngumpulin. Jadi gue bukan yang keburu-buru Deadliner. karena kayak Shani kemarin tuh dia bener-bener tahu ada jalur rempah itu baru H-8 jam. Hamil 8 jam. Sani Lampung. Jadi dia harus bikin esai, harus itu semua dalam waktu 8 jam semuanya. Dan diumumin diumumin besoknya, dikasih tahu kalian lulus. Dan dia harus dari mana ke Bandar Lampung ke Disbutnya. Oh, jauh rumahnya. Agak lumayan lah gitu. Kalau gue sih emang udah agak jauh-jauh hari kan. Dan gue tuh jujur ya, ide jalur rempah ini udah ada di kepala gue sejak gue semester 4 kuliah. Malaysia. Di Malaysia gue udah pikiran kok ini ya, gue sering main ke Malaka kan, terus ngeliat oh iya perdagangan rempah di sini ya, oh ini ya gini, terus gue ngeliat Sunda Kelapa, Malaka gitu, pas gue ngeliat semua tempat-tempat pelabuhan besar kayak punya sebuah kayak punya kesamaan gitu loh. Situ ada orang Chinese, ada orang Arab, habis itu bahasanya semua ngomong bahasa Melayu dimanapun, mau di Indonesia Timur, mau di Kalimantan, pokoknya di dekat pelabuhan pasti ngomongnya bahasa Melayu. Gue kayak menarik ya. Habis itu gue udah pikiran lah, terus habis itu gue mulai di situ gue mulai tertarik musik keroncong, terus gue mulai main kan, terus gue ngeband, mulai tuh gue masukin, gue pengen bikin sesuatu lah yang gue ituin. Habis itu gue pulang, terus gue ngeliat kan gue udah bikin tuh reelsnya, gue dikirimin sama mak gue ya kan, Muhibah Budaya, bapak ibu yang anaknya umur 18 sampai 25. Oh iya, tahu. Gue dapet lu dari mana dapetnya? Gue itu dari kalau gue itu awalnya tuh gue daftar kerja tim redaksi. Redaksinya Jalur Rempah. Redaksi Jalur Rempah itu kalau nggak salah 2 bulan sebelum dibukanya Muhibah Budaya ini. Gue tahu kayak kan gue kan ngefollow akun Instagramnya Budaya Saya. Iya kan? Oh ada nih redaksi, gue daftar submit, gue jadi bagian reporter karena cuma ada satu kan, ada reporter, videographer dan sebagainya. Gue submit, ternyata gue nggak lolos. Yang lolos itu Oka, tau gak Oka? Temen si Isnen. Nah teman Isnen kan itu kan teman gue juga di UIN. Anak UIN ya. Ya makanya, aduh Oka dulu sih, gue kan enggak, ya udah nggak apa. Sebulan kemudian dibukalah Jalur apa? Masih di akunnya Budaya Saya. Di Kemendikbud. Lu tau gak sebenarnya lu lulus? Enggak sih. Lulus ada sampul tangan Oka, enggak lah. Kak. Iya. Kalau lu gimana? Gue itu dari WhatsApp itu, terus habis itu gue kayak iya. Dan gue tuh gimana ya? Gue tuh sebelum ikut Jalur Rempah ini gue juga aktif di sosial media. Gue punya page namanya Gramus. Kalau lu pernah lihat di story gue sering update itu tentang inilah kuliner history gitu. Konten Instagram. Itu udah lama atau baru tahun 2020 bulan Agustus gue bikin. Setelah gue selesai intern, gue bingung nih gue mau ngapain ya. Gue belum mau kerja dulu nih karena gue masih kepala gue masih mencar nih arahnya hidup gue kemana. Iyalah seniman kan harusnya gitu. Iya emang harus gitu, emang nggak boleh. Oke, gue bilang sama teman gue, oke, kita bikin page Instagram tentang makanan karena gue kuliah ini kan teknologi pangan. Kita bikin lah masalah histori kayak gitu. Gue senang budaya nih kayak gini katanya. Oh ya bang, menarik. Oke sip, kita bikin. Udah kan kalau punya partner saling mengingatkan kan, betul. Biar nggak males udah berhenti gitu kan kalau gitu kan. Wah besok posting. Oh iya mesti bikin konten lagi. Gue
rutin tuh gue. Nah di situ gue mulai tuh ikut webinar orang Betawi gitu kan, makanan Betawi ya. Terus habis itu gue diundang tuh sama Masak.tv ini karena menurut dia konten gue menarik. Itulah gue belajar networking juga dari situ, belajar bikin podcast, bikin kayak gitu dari kayak gitu-gitu tuh. Bikin podcast sama mereka, bikin tour segala macam, berguna sih tuh. Itu menurut gue self development banget lah tuh waktu gue tahun 2020 2021 itu bikin page Instagram itu. Terus gue ngeliat jalur rempah, wah anjir nih kalau gue nggak ikut kesian Kemendikbudnya. Gitu. Ada yang kurang. Iya, gue kasian nih Kemendikbudnya kalau gue nggak ikut nih. Ya udah gue daftar ya kan. Terus gue ini seleksi ya kan, lolos H-1. Oke, makasih Bang. Oke, datang ke Tebet gue. Terus habis itu Jakarta tuh katanya yang daftar tuh 200 berapa, hampir 300 gitu. Oh, banyak lumayan, juga. Lumayan lah, tapi nggak sebanyak Jabar kayaknya. Jabar gede banget ya. Banyak banget yang Jabar. 500. Sultan cuma 15 aja, gue ngakak banget ya Allah. Dan lu online atau offline? Offline. Berarti berenang? Enggak. Fisik. Tes berenangnya gini. Kamu bisa berenang? Bisa Pak. Oh gitu. Itu aja. Yang penting yakin. Yakin. Datang, wawancarain satu orang dari kebudayaan, ya kan, lembaga kebudayaan Betawi. Satu dari Angkatan Laut, satu lagi orang kementerian, bagian birokrasi dan sebagainya yang ada 3 orang. 3. Terus ini kan, terus pas gua ngelihat orang kebudayaan, gua kenal orang siapa ya. Ya taunya dia tuh pernah ngisi webinar yang gue ikutin dulu, Bang Yahya, orang lembaga kebudayaan Betawi. Pas ini gue langsung, Bang itu ngisi webinar di ini ya? Sama aneh? Sama itu si Kak ini. Oh itu iya. Kan saya nanya sama abang. Iya ya? Ngobrol lah kita ya kan. Saya lu bagus gini. Lo tau gini nih? Tahu Bang, gini. Gue udah feeling gue kenal sama dia. Terus pas besoknya silakan ini resultnya yang keluar ya kan 5. Gue gue udah kenal lah. Tidak, gue orang yang wawancara udah kenal, berarti gue udah masuk lingkaran kebudayaan. Gitu. Berarti gitu. Berarti skill PDKT itu ya PDKT harus ada. Sumpah, yang namanya berurusan sama birokrasi negara itu PDKT itu nomor 1. Bener, PDKT harus koneksi. Sumpah. Bagus banget ya. Makanya kan ada Isnen kan. Iya. Isnen juga kan Abnon. Iya, Abnon ya. Ata kelautan, pelayaran, ya kan. Dia orang-orang Dewa Ruci kan si paling Dewa Ruci kan. Iya, si paling Dewa Ruci ya kan. Di statusnya itu Banda, lagi di Jepang, lagi di Sulawesi. Kemarin ke ini dia. Mana? Dubai. Iya, Dubai. Terus selama gue pengen nanya deh, di Jawa Barat kegiatannya selama kalian kepilih terus abis itu dikecewakan setahun ngapain aja? Kalau Jawa Barat sendiri karena memang bonding dari kebudayaan, dari dinas kebudayaan itu nggak ada ya. Jadi ketika lolos ada grup itu udah nggak ada misalkan bonding kita diajak kerjasama ataupun apa, enggak sih. Lebih ke kita bikin konten-konten yang memang kan gini. Salah satu dewan juri pas lagi interviewnya itu ada waktu contohnya waktu gua sama Wiwi delegasi Jawa Barat, kita bikin project bareng tentang kopi dan rempah. Dan memang ternyata ada Kang Jai, Pak Jai. Dia seniman Jawa Barat yang interview kita pas lagi masa seleksi. Itu kan masih dekat banget sih. Dia seniman apa nih? Emang kayak budayawan ini aja. Dia memang budayawan dan dosen di kampus Universitas Pasundan, Unpas Bandung kan, dosen kesenian juga. Dan itu jadi relasi-relasi itu sih kayak ya itulah skill kita soft skill, bener gak sih? Soft skill tuh gila kepake banget. Makanya kan bikin konten gitu kan. Lebih ke industri konten creator aja kita. Itu paling ya itu setahun ini ya paling itu sih tentang rempah-rempah ini. Bukan hanya sekedar rempah-rempah yang memang dimasak oleh ibu-ibu ya, itu kan part juga. Tapi kan kita bisa mengangkatnya itu dari segi anak muda milenial banget kan, dengan content creator. Lu bikin podcast, gue bikin kopi rempah di posting di media sosial, itu adalah langkah kita sih itu. Berasa sih gue soft skill tuh kepake banget. Gila.
Gue nggak, maksudnya selama ini gue tuh waktu di kampus tuh katanya soft skill dikembangkan, soft skill kayak apa sih gitu. Tapi lama-lama gue iya juga ya, pas organisasi gue ngelihat yang melancarkan kita untuk berorganisasi, terus ketemu orang, terus punya relasi dan sebagainya. Ya kalau lu punya soft skill itulah yang melancarkan gitu kan. Iya, Cara lu ngobrol, cara lu deketin orang, cara lu apa gitu kan mesti pakai banget parah. Berasa. Terus kalau dari Jawa Barat sendiri apa ya? Tantangan terberat selama lu jadi Laskar Rempah tuh apa? Apakah ada halangan atau apa ya, kayak kalau bahasa Melayunya cabaran? Apa tuh? Tantangan sih. Oh, tantangan. Tantangan gue selama Laskar Rempah sih apa ya? Paling lebih ke ini, karena memang sekarang kan aktivitas gue di samping gue bikin konten-konten tentang rempah dan memang bekerja juga kan, bekerja di sektor yang nggak terlalu formal banget sih, sedikit fleksibel. Paling lebih ke menyesuaikan aja sih, menyesuaikan antara kerjaan dengan tugas kita sebagai Laskar Rempah. Karena memang basically gue selama kuliah ini senang dan sering tampil teater, monolog, sastra di Bentara Budaya Jakarta, karena gue ada sanggar, karena gue kuliah di Jakarta juga. Dan itu jadi lebih ke seni budaya. Jadi kan lagi masa-masa kuliah kan lebih apa ya? Lebih leluasa kita untuk eksplor kebudayaan kan. Ya kan, misalkan seni atau apapun. Nah, sekarang ini tantangan terbesar gue ya, gue harus memikirkan gimana caranya work life balance antara kerjaan dan memang tugas kita sebagai Laskar Rempah ini bisa bareng-bareng gitu. Itu sih paling kerjaan. Persis sama gue berarti ya. Jadi hidup seorang seniman memang gitu ya. Itu ya. Karena gue pernah dengar quotes-nya si Jordan Peterson, lu untuk menjadi orang yang hyper kreatif itu sebenarnya menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam dalam saat yang bersamaan. Karena hyper kreatif itu berarti lu punya ide setiap saat. Dan untuk seorang manusia yang tubuhnya konkret punya ide baru setiap saat itu kadang-kadang apa ya, menyiksa juga, karena lu bisa jadi satu hal terus besoknya jadi hal yang lain. Iya kan, interest lu terhadap banyak hal tuh munculnya tuh di saat yang bisa dibilang dalam satu hari itu lu bisa punya tiga interest lah. Lu pengen jadi content creator, lu bisa jadi ini, bisa jadi ini. Dan tantangan kita adalah gimana caranya dengan semua potensi yang besar itu kita harus ngarahin. Itu kan susah banget. Ya betul. Iya kan, lu itu ngalamin juga pasti kan. Gue pengen jadi aktor, gue pengen bikin jadi content creator, gue pengen ketemu ini juga, gue pengen ini itu. Tapi waktu gue sehari cuma 24 jam. Nah iya. Iya kan, terus badan gue tuh begini, bukan yang bisa gue ngedip terus pindah ke Jakarta gitu ya kan. Iya kan? Iya. Ada pintu kemana aja. Iya, bukan Doraemon lo gitu. Iya benar. Itu sih, iya sih gue ngerasain banget sih. Begitu gue lulus itu tiba-tiba gue masih, soalnya banyak teman gue yang gue lihat begitu lulus kuliah tuh mereka kayak oke, gue kerja di sini udah begini hidupnya udah settle. Gue kayak ngeliat kayak kok gue nggak bisa ya kayak gitu. Kadang-kadang gue mikir gitu loh. Lu gimana? Banyak, lu pasti ngeliat teman-teman lu banyak yang udah gini, perasaan lu gimana? Iya, itu ya maksudnya masih ya pasti ada sih kayak sifat sedikit insecure ya, maksudnya nggak terlalu insecure banget yang memang mengharuskan kita untuk down sih. Ya itu malah bagus sebagai kita tantangan aja sih. Lebih ke ya misalkan lu nih udah kayak kalibrasi kita lah ya. Nah, sebagai batu loncatan kita. Oh iya, misalkan si A nih udah dia kok bisa banget ya, misalkan bisa menyelesaikan atau lebih bagus daripada gua gitu. Ya, asalkan kita bisa berpikir kreatif dan enggak terlalu insecure, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, kan juga bisa kok untuk kita bisa untuk sukses di jalan yang berbeda-beda. Misalkan lu dengan seniman lu kan bisa ada ukulele, bisa pintar nyanyi dan lain sebagainya, bisa cipta lagu juga kan. Buat ntar kita pelayaran sementara gua nggak bisa lah. Nah itu di antara kita tuh punya ada plus minusnya masing-masing. Nah
adanya Laskar Rempah ini untuk bisa mengkolektifkan kepintaran kita masing-masingnya itu. Makanya salah satu alasan kenapa gua proud banget, bangga banget bisa bagian part of Laskar Rempah ini ya, gua akan bertemu dengan 34 provinsi men, ya kan, dengan kreativitas masing-masing men. Potensinya gila-gila. Ada duta museum, ada sastra, ada teater, ada musisi yang multi talenta ya kan. Waduh, kayak gue harus belajar. Nah itulah kenapa rasa kebanggaan gue tuh muncul sampai sekarang. Itu paling. Kemarin pas ngeliat acara pembukaan itu ya, pas ngeliat acara pembukaan segede itu tuh gue baru sadar gitu, kayak tertampar gue sama YouTube tuh, kayak dari YouTube tuh tangan keluar gitu, Pak, lu tuh kegiatan lu tuh sepenting ini bego gitu. Gue kayak iya ya anjir, sampai ada drum band weh. Ada drum band kayak gitu, terus habis itu bikin upacara ya kan, terus di Tanjung Perak ya kan, bocah pada nangis semua, Mbak Monik nangis, Mas Rama nangis, gue di rumah, ih, anjir tanggung jawab banget ya anjir, sampai dikirim gini menteri datang, iya Dirjen Budaya datang, wah anjir gue bilang, selama ini nggak sia-sia 1 tahun nunggu. Kan kita ya awalnya kita waduh dikecewakan kan, ada yang rame-rame grup, ada yang live grup dan lain sebagainya dinamika, tapi ya akhirnya kita belayar juga. Sampai gue tuh bercandain Mbak Monik sama gue bercandain kan, dia kan bikin status kan, Mbak kok like sih? Ya Pak gue sedih, gitu. Itu jadi sama gue juga lihat, waduh ini kayaknya gue kalau berada di antara mereka bakal nangis juga sih. Iya. Gue nonton aja ketampar gue kemarin tuh. Gila, baru sadar gitu. Selama ini kita kan kayak hahaha bikin lagu, terus abis itu kita mau bikin apa ya? Bikin cerita ya, pohon kehidupan yang kayak bodoh-bodoh. Mas Rama ngajakin nonton teater yang datang gitu, asik-asikan, tiba-tiba ternyata nggak cuma kayak gitu loh. Oh iya, penting ya tugas kita. Terus itu Pak Dirjen abis pembukaan kemarin diwawancarain, denger nggak lo? Apa katanya? Katanya ini apa namanya? Jadi ini akan ada keberlanjutan Pak. Oh ya, nanti untuk yang angkatan kedua setelah ini mereka akan jadi mentor. Maksudnya kita akan menjadi mentornya mereka untuk jadi di angkatan kedua ini. Angkatan yang berikutnya. Oh iya. Nanti kan akan ada lagi ya kan. Mungkin nanti angkatan yang kedua aja mungkin akan Indonesia yang bagian barat. Mungkin sebagai pendamping kali ya. Pendamping atau iya maksudnya kita kan udah dapat banyak nih. Ikut belayar juga. Mudah-mudahan sih. Nanti ya. Iya pengennya sih gitu. Pengen juga sih belayar terus kan. Iya. Barat kan ke Aceh mana iya. Kita kan timur nih sekarang di barat juga gitu. Nanti wilayah barat gitu. Terus gue pas dengar itu keberlanjutan yang dimaksud itu gitu loh. Jangan sampai udah tahun ini foto-foto selesai ya kan, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Harus lebih ke sustainable. Nah, gue yang takut nih sekarang nih, yang paling gue takutin banget sekarang ini adalah banyak di antara kita yang melihat kegiatan Laskar Rempah ini berlayar ini puncaknya, habis itu turun selesai. Gue ngeliat banyak yang kayak gitu mentalnya. Menurut lo cara mengantisipasi sih gimana? Soalnya gue ngeliat banyak banget nih yang mereka tuh dari kemarin-kemarin tuh ngerjain tugas pun enggak. Mereka tuh cuma pengen memang mereka daftar ini tuh buat berlayar, keliling-keliling, foto, update status, panjat sosial selesai. Ya kan? Antisipasi menurut lo gimana? Karena gue masih bingung juga nih. Mungkin kalau solusi dari gue sih lebih ke bonding sih. Bonding misalkan ada sebuah ikatan gitu, bukan hanya sekedar kita selesai ya seperti gue sama lu ini kan, gue bisa misalkan main-main ke rumah lu, kita bisa podcast ke Cikarang bareng ya, itu dengan cara bondingnya itu bonding via grup atau ayo kita misalkan ngopi dan sebagainya, membangun kedekatan emosional itu yang penting. Jadi biar nggak misalkan kita ke Ternate, Bandara, ke Kupang, udah selesai pulang dengan aktivitas masing-masing lagi, selesai nggak berurusan lagi dengan Laskar Rempah misalnya. Jangan sampai gitu. Iya. Itu kedekatan emosional dengan stakeholder semuanya, dengan sesama Laskar Rempah 34 provinsi, dengan tim redaksi, dengan tim Pokja, dengan tim Kementerian Pendidikan, dengan semuanya aja biar kreativitas kita itu bisa kepake gitu loh. Bukan hanya sekedar di event Muhibah Budaya aja, tapi memang misalkan ada nih program bareng nih,
ayo kita misalnya bareng-bareng dengan Mas Rama, dengan Mbak Monik, dengan siapapun, after Muhibah Budaya ini selesai pelayaran yang dari Surabaya kembali ke Surabaya lagi, itu ada kelanjutan Sustainable Development Goals-nya itu harus ada gitu loh. Pasti gitu. Iya sih. Itu. Gue nggak pengen gini loh, kayak kita berlayar sampai itu tiba-tiba bocah-bocahnya tuh kayak udah selesai, udah ya dah ngerjain tugas, kumpulin selesai. Hah, laskar rempah apa itu? Abis itu gitu kan ngeselin kan, gue takutnya itu apa ya laskar rempah ya, kayak pernah denger gitu kan, ngeselin. Tiba-tiba hilang ingatan. Iya. Jangan sampai. Kalau menurut gue sih banyak yang belum ngerasain keutamaan menjadi laskar rempah. Kita beruntung loh, maksudnya menurut gue ini sekarang nih dengan kurator kita Mas Rama, Mbak Monik dan sebagainya itu kita di orang seni budaya itu sangat disupport karena Mas Rama dan Mbak Monik itu orang seni budaya. Dan gue tuh baru taunya tuh sekarang loh. Iya. Gue kan orang kementerian yang memang di kantor gitu kan. Oh ternyata dia orang kreatif juga ya gitu. Lu tau nggak mak gue? Gue kan pas ketemu Mas Rama itu waktu yang syuting di ini kan di Jakarta yang buat festival Bumi Rempah yang syuting Sabandar. Jogja. Syuting Sabandar. Oh iya. Syuting Sabandar gue tuh Mas Rama, gue udah hai gitu, kalau ngobrol-ngobrol gue udah gue pulang ya kan. Waktu itu gue zoom di Lembaga Kebudayaan Betawi. Di LKB zoom, abis itu sama Bang Yahya yang wawancarain kita. Sama Abang None-nya Jakarta salah satunya membawa acaranya, habis itu Mas Rama ya kan, terus ada Pomodi juga, Modi Kusnaidi bukan Ayunda. Happy wedding by the way my Ayunda. Iya. Ada mata hati nasional. Ada mata hati. Lucu banget itu. Terus iyalah, terus gue ini kan, gue nyuruh mak gue, tante gue semua nonton. Terus gue pas pulang, wah Reset, itu ya kuratornya Rama ya, gue bilang. Mas Rama siapa sih, gue tanya. Jadi aman. Nggak tahu Mas Rama gitu, kata tante gue kan. Ih dulu tuh ya cerita langsung masa mudanya ya kan, masa muda tante mama gue. Gue tuh kalau nonton Guru Soekarno Putra SM tuh pasti ada Mas Rama gitu. Terus gue, seriusan? Mas Rama orang Sanggarnya Mas Guru? Iya gitu, dulu zaman emak gue nonton di gedung sidang ya. Gedung sidang, balai sidang sih yang di itu JCC. Balai sidang kan JCC. Ya nonton konser Mas Guru itu di situ. Mas Rama masih kecil zaman SD gitu kata sama gue. Oh iya, terus gue dari situ. Udah lama banget berarti ya zaman SD. Iya, tahun berapa tuh? 80 berarti 70 80 gitu lah. Iya kata emak gue, terus gue pas di situ baru sadar, anjir gue masuk lingkungan ini gitu kan, gue bisa kenal gitu, gue baru sadar di situ. Dan gue merasa banyak orang yang nggak sadar, dan kita beruntung sih menurut gue, kita karena orang kita kebudayaan kan. Betul. Dan kita bisa kenal, makanya kita excited banget sama Laskar Rempah. Mungkin teman-teman kita yang aktif di pilar lain mungkin tidak merasakan hal yang kita rasakan gitu loh. Betul. Dan emang asik-asik juga sih. Iya. Maksudnya nggak ada gap aja gitu, kayak ke teman aja. Logo juga santai dengan dengan Mas Rama, Mbak Moni gitu. Kayak teman kita aja, kayak sebaya aja gitu padahal. Dari senior banget itu. Senior banget. Bangga banget lah kita. Terus kurator kita luar biasa semua loh. Ada Mbak Reda ya. Ada Mbak Ubit yang nyanyi lagu gue tuh. Legend. Gue tiba-tiba kaget banget itu, gue malam-malam habis ngobrol sama Mas Rama ya kan waktu itu. Itulah yang Mas Rama bilang, sebenarnya berkata jujur itu sebenarnya adalah doa, katanya Mas Rama. Jadi lu kalau misalnya lu punya sesuatu, lu bilang, lu ngomong katanya ya kan. Malah langsung ngomong di sehari sebelum sebelum Zoom meeting yang sama LKB itu, gue bilang, Mas saya pengen bikin Spice Rock Ensemble gini. Lagunya saya udah ada. Ya udah ntar kirim gue kirim. Oke, nanti kita ngobrol sama Mbak Ubit ya. Tiba-tiba gitu malam-malam gue, wah, belum siap gue. Pala gue masih di Cikarang. Tiba-tiba dor gitu kan. Dor ya tiba-tiba. Malam-malam ditelepon kan. Kapan kita ngobrol besok ya? Tiba-tiba malam-malam gue ditelepon hari itu. Ngeliat Mas Rama, terus bawahnya nomor nggak kenal, gue angkat. Halo Reset. Gue kenal suaranya ya kan. Mbak Ubit ya. Iya, terus gue langsung Ubit itu vokal coachnya Afi anjir dulu. Wah, gue bilang wah itu sih di luar nalar banget itu. Yang lu ke Solo itu bukan sih? Sebelum ke Solo. Suruh bikin lagu sama Mas Rama.
Habis itu begitu Mas Rama ngelihat, oh anak-anak ini bisa nih main keroncong. So ada festival keroncong, lu mau nggak? Itu min berapa festival loh. Oh iya, dadakan banget ya. Dadakan. Ya Mas ya udah ikut, suruh latihan ya kan. Ditemuin gue sama orang-orang yang IKJ. Wah, gila sih tahun lalu itu. Di luar nalar banget semuanya. Itu tuh gue nggak ada yang bisa, kalau misalnya dibilang 10 tahun yang lalu gue pengen rencanain tahun 2021 gue kayak apa, gue nggak bayang bakal begitu. Iya betul. Nggak bakal kayak sekarang ini. Wah gila. Pengalaman lu apa ya yang lu dapetin selama lu di Laskar Rempah ini, yang lu kayak wah anjir gue nggak mikir gue bakal bisa ngelakuin ini selama di Laskar Rempah tuh apa? Kalau gue sih pengalaman gue karena memang hal yang gini, memang kan basic kita kan sama-sama di bidang kebudayaan kan. Kalau gue kan di bidang seni pertunjukan teater. Nah, ya itu salah satu gue bisa ketemu sama Mas Rama, Mbak Monik dan teman-teman Pokja, Mbak Reda juga. Gue dengerin waktu lo Instagram live Instagram, gitu kan. Itu jadi gue nggak bisa menyangka karena gue bisa ketemu dengan circle orang yang memang sangat menguasai bidang seni pertunjukan. Gue tuh baru tahu Mas Rama lulusan Amerika, luar negeri, diakui waktu kita menonton teater Hai Pemuda. Ya, Hai Pemuda di Jakarta itu, yang ternyata yang ngedirectnya Mas Rama dengan semegah dan spektakulernya itu, dan yang enggak gue sangka-sangka gue bisa ketemu dengan Mas Rama yang orangnya sehumble itu gitu. Lu mau bertanya apapun dia akan jawab dengan cara kreativitasnya dia, membuka wawasan gua tentang dunia keteateran, dunia seni budaya yang amat luar biasa, luas banget. Itu sih hal yang menurut gua bangga sampai sekarang bisa ketemu dengan circle yang orang-orang hebat di Laskar Rempah. Entah mungkin misalkan ya misalkan dulu itu misalkan gua nggak keterima di Laskar Rempah misalkan, mungkin gua nggak akan mencapai titik sekarang. Mungkin gue nggak akan ketemu sama lu, mungkin gue nggak akan ketemu sama Mas Rama dengan semuanya. Mungkin gue akan jadi manusia yang biasa-biasa aja men. Tapi sekarang gue dengan apa ya, dengan adanya Muhibah Budaya ini, dan gue dan lu termasuk part of Muhibah Budaya, bisa kenal dengan semua orang, ya itu hal yang nggak gue duga sebelumnya. Bisa ketemu dengan orang hebat, itu sih paling dari gua. Kita dikelilingi sama ini ya, secara nggak langsung kita tuh dikelilingi sama orang-orang apa ya, yang kepilih sama Disbud itu menurut gua kayak gila sih hasil saringannya Disbud tuh ya, waktu kita kemarin ke Jogja tuh. Iya. Waktu penampilan seni itu pas gue lihat gue bengong ya semuanya, bisa ya gitu Disbud nyaring keluarnya orang-orang seberwarna ini gitu lah. Ada yang datang tiba-tiba kayak kepala burung apa ya kan, pakai pedang ya kan, si Jubel, gue bilang anjir nih orang. Ada yang sinting nyiram ya kan. Ada yang ke Korea lagi kan, Korea selfie kayak gitu. Gue pas lihat gila, gue di saat yang bersama dengan orang-orang ini gitu loh. Sampai sekarang gue masih gila ya, gue bisa menjadi bagian dari gerakan ini gitu. Terus kalau misalnya ngomongin tentang Muhibah Budaya ini, kita nggak bisa jauh-jauh dari ini sih, pengorbanan. Apa pengorbanan terbesar yang lu korbankan untuk Muhibah Budaya ini menurut lu? Menurut gue pengorbanan terbesar gue ketika itu gue ketika gue terlibat dalam proyek Muhibah Budaya yang sebentar lagi akan berlayar ini, gue jadi pengorbanan gue mengenyampingkan pekerjaan gue gitu. Yang memang gue tuh biasanya tiap hari dengan misalkan pagi sore kerja dan lain sebagainya. Sekarang gue sedikit sampingkan pengorbanan itu agar gue bisa fokus Muhibah Budaya. Dan agar masa-masa gue dulu di kuliah gue berkesenian tuh tiba-tiba muncul kembali sekarang gitu. Kepake gitu ya. Kepake lagi. Yang awalnya gue ke drop
kesampingkan jauh-jauh karena memang gue harus bekerja after gue graduation, after gue lulus gitu kan. Tiba-tiba gue dihadapkan dengan kerjaan yang mumet banget. Nah, dengan ada yang Muhibah Budaya ini gue jadi wah, gue harus berkebudayaan lagi gitu. Itu jadi pengorbanan terbesar gue adalah gue yaitu mengenyampingkan hal-hal yang sektor formal itu untuk kembali lagi ke nilai-nilai budaya yang memang selama ini dari kecil itu gue memang berkebudayaan. Dari kecil itu dari kecil liberal, kita bilang liberal arts ya, maksudnya budaya yang lu lakuin apa? Kecil tuh gue tuh marawis men. Mantap. Marawis. Lu main apa itu? Ya gue kalau lu tahu yang ini nih. Tak. Iya, yang rebahan yang kecil itu. Yang biasa joget-joget itu. Gue. Oh lu. Yang orang pesantren siapa bapak? Iya, kebetulan gue di pesantren lah dulu. Ya di kawasan pondok pesantren, makanya gue marawis. Itu kebudayaan gue. Dan itu jadi selama kuliah juga gue kan aktif di UKM teater, ya, kegiatan mahasiswa teater. Itu jadi sampai sekarang gue kayaknya nggak akan mungkin gue melepaskan kebudayaan gue lah. Makanya dengan ada Muhibah Budaya ini, wah gue jadi makin terpacu lagi nih gitu. Muhibah Budaya ini seakan-akan kayak apa ya, menyiram benih-benih yang hampir mati tuh nggak sih? Nah iya betul. Soalnya kadang-kadang tuh gue ngelihat setelah umur 20 itu, umur 20, 22, 23 itu banyak mimpi-mimpi yang mati dikarenakan gengsi, karena kan itu insecurity yang tadi itu, terus habis itu sama ngelihat realita. Ya betul. Gue hampir tuh ngelepasin begitu lulus kuliah, habis itu yang namanya ekspektasi keluarga dan sebagainya ya kan, habis ini lu mau ngapain, bisa apa ya kan, masa lu pengen gini-gini terus lu mikir ngapain ya. Tapi begitu Muhibah Budaya ini terus gue ngeliat prospeknya, gue ngeliat apa yang gue dapetin dari sini, itu kayak menyiram lagi mimpi yang udah seakan-akan pengen gue, ya udahlah gue jadiin hobi aja deh. Tadi kan pengennya gitu. Nah itu dia. Iya kan, lu juga gitu kan, ya, tadi kan ada gue kerja office tiap hari tapi itu jadi hobi gitu. Tapi begitu dengan Muhibah Budaya ini, lu kuliah apa nggak harus profesi lu jadi itu. Iya betul. Iya kan, malah yang benar-benar, karena ada satu orang, Jordan Peterson, dia bilang hidup ini semuanya capek, hidup ini semuanya penderitaan. Esensi dari hidup itu adalah penderitaan. Makanya hakikat hidupnya orang Buddha pertama itu adalah ini kan, apa namanya, suffering kan, penderitaan. Jadi yang dia bilang adalah lu mau ngapain aja di dunia ini pasti lu akan menghadapi masalah dan penderitaan. Jadi yang harus dilakukan adalah lu harus milih penderitaan yang lu suka yang mana. Itu kan. Dan begitu gue ngeliat Muhibah Budaya ini, gue udah ketemu penderitaan yang gue pilih. Yang kalau misalnya gue nggak dibayar, yang kalau misalnya gue ditipu, kalau misalnya gue, maksudnya jangan ditipu nggak dibayar juga misalnya, tapi kalau misalnya itu terjadi dan gue masih merasa seneng, itu berarti penderitaan yang gue pilih. Dan gue udah ketemu sekarang. Iya benar. Kayak ini, kayak ada istilah kan, suatu hal yang menyenangkan ketika kita mempunyai hobi yang dibayar kan. Benar. Iya, benar kan? Kita bisa kan menyalurkan hobi kita dengan berkebudayaan. Oh ternyata ada nih cuannya gitu kan. Ada nih misalkan bayaran dan sebagainya. Nah itu jadi salah satu misalkan Muhibah Budaya ini menjadi jembatan agar kita bisa berpikir kreatif, bukan hanya sekedar kreatif aja, tapi kita bisa menyambung hidup kita ke depannya gitu. Kerasa banget itu. Berasa sih. Gue ngeliat banyak yang kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Apoy juga, terus beberapa anak dari Sulawesi masalah. Banyak yang waktu ikut Muhibah Budaya ini mereka tadi udah keterima kerja. Oh iya. Yang harus mereka suruh milih, nimbang-nimbang lepasin yang mana gitu kan. Mereka lepasin kerjaannya. Apoy gitu. Gua sebenarnya waktu tahun 2021 itu keterima jadi fasilitator UMKM-nya BPOM. Siapa Apoy? Gua. Oh lu, iya. Di frame waktu yang bersamaan jadwal pelayaran keluar, gue mikir ini bentrok nih nanti nih. Gue udah mau di training loh. Berapa minggu sebelum training gue bilang ke orang BPOM, Kak maaf, saya merasa terhormat sudah kepilih.
Tapi saya barusan kepilih baru ya kemarin saya kepilih jadi Laskar Rempah. Dulu mana masih Duta Budaya Rempah ya. Oh, Duta Budaya Rempah dari DKI Jakarta. Oh selamat. Gimana? Saya nggak tahu kita bisa iniin time frame-nya apa enggak. Tapi bisa nggak ya time frame-nya disesuaikan katanya. Kita bakal ini nanti buat ini fasilitator BPM bakal padat jadwalnya dan gini terus gue udah Kak maaf dengan segala ini lepas. Mereka juga masih ada cadangan kan yang bisa gantiin gue gitu. Ya udah. Iyalah, kapal lagi lu bisa ke Ternate tidore bener-bener Kupang. Iya. Naik kapal kayak Dewa Ruci. Itu makanya prinsip itu selalu gue pegang. Penderitaan mana yang lu seneng. Kalaupun gue ke Ternate Banda Tidore itu gue nggak dibayar sama sekali, gue seneng ya. Jadi fasilitator nggak dibayar, gue tonjok. Iya lah, kita udah kerja ya. Gue dibayar gimana ya? Itu ya gue pikirin mana penderitaan yang gue seneng gitu. Iya. Itu prinsip itu kalau dipegang buat diri bagus banget sih. Ada puisi nggak lo yang bisa lo bacain di luar kepala? Gue musikalisasiin nih buat penutupan. Ada, boleh. Yang dari situ ada ya. Sebentar. Rendra kayak siapa? Ada Rendra. Sajak Sebatang Lisong. Oke. Ini nggak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba gue ditembak tembak langsung. Ini kita mau menunjukkan bagaimana profesionalnya orang-orang budaya Muhibah. Laskar Rempah ini luar biasa memang. Ini aja deh. Sohoki aja Sohoki. Oke. Sohoki. Biar lebih syahdu karena ini tentang cinta. Oke. Ada orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tetapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu, sayangku. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi mati lapar di Biafra. Tetapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Bicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu, atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah Mandalawangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi mati lapar di Biafra. Tetapi aku ingin mati di sisimu, manisku. Laksana sepasang merpati terbang tinggi. Kau tahu, merpati takkan pernah ingkar janji. Oke. Pertunjukan dadakan. Nanti di Ternate Tidore kita nggak usah susah-susah lah ya, dadakan gini pun bisa ya kan, orang sambil makan ya kan nontonnya. Aduh, luar biasa. Memang kalau podcast ini emang paling enak tuh live Ya. Sumpah dari Zoom tuh ya walaupun lebih tertata ya, tapi kalau live itu nggak ada yang ngalahin sih. Iya, kita nggak ada persiapan briefing apa. Nggak ada persiapan briefing apa, lu datang kita makan ya kan, balik-balik terus Nopal mandi ya kan, terus sibuk-sibuk set ada sisir ya, terus gue bilang, lu lihat gua apa lu gue nyisir kagak? Menurut ngana gitu. Udah. Makasih teman-teman semuanya yang udah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus Kata Rempah di 5 platform: Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public, Amazon Music, dan satu lagi video nih, yang lain kan podcast semua, yang lain satu video yaitu YouTube ya.
channelnya Kata Rempah semuanya. Jangan lupa ikutin di Instagram @laskarrempah_ri, Jalur Rempah RI. Ikutin terus, kalau bisa di follow lah laskar-laskarnya biar berasa di atas Dewa Ruci, terus ngelihat kegiatan kita ya kan nanti pas Muhibah seru banget. Kalian kita bukannya pengen bikin nggak ikut, bukannya gitu ya, tapi kita pengen ngajak kalian semua ngerasain gitu. Kita merasa beruntung banget bisa ikut jadi laskar ini, dan kita mau kalian ngerasain setidaknya dari lensa kamera kita gitu loh. Oke, saya Resyad pamit undur diri, dan gua Nova Karom pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka berbudaya. Merdeka berbudaya.